Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik kelas 5? Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, karena sekarang adik-adik sudah naik di kelas 5. Nah, di kelas 5 ini nanti kita akan belajar PABB-nya adalah materi yang pertama adalah kita akan membahas tentang surat At-Tin. Ya, jadi nanti pembahasannya meliputi bagaimana membaca surat At-Tin, bagaimana menghafalnya, bagaimana mengartikannya, dan nanti akan ada makna atau kandungan surat At-Tin, dan juga nanti ada latihan menulis dari surat At-Tin. Nah, sudah siap belum nih adik-adik kelas 5? Oke, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, boleh dong video ini di like dulu. Terus bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu sama diklik tombol pemberitahuan yang ada gambar lonceng di pojok kiri bawah dari video ini. Biar kalian nanti akan mendapatkan informasi atau pemberitahuan jika video baru tentang pendidikan agama Islam ada dan sudah diupload ke YouTube. Yuk. Oke, ayo kita mulai pelajarannya. Nah, pada kesempatan yang pertama ini nanti kita akan membahas mengenai membaca surat At-Tin sekaligus menghafalnya ya. Jadi kita biar tidak terlalu memakan waktu banyak, nanti akan kita gabung saja mempelajarinya antara membaca surat At-Tin dan menghafal surat At-Tin. Nanti caranya begini. Jadi nanti akan ada bacaan surat At-Tin. Sudah saya beri jeda untuk ayat per ayatnya. Nanti kalian bisa menirukan caranya. Kalau video ini nanti terlalu cepat, kalian bisa mempause-nya atau menghentikan sementara video ini. Jadi kalian bisa mengingat-ingat bagaimana bacaannya, mengulangi lagi. Jadi nanti sekali jalan kita bisa membaca sama menghafal kan dari surat At-Tin ini, insya Allah. Oke, ayo kita mulai. Dengarkan baik-baik ya. Siap-siap. Kalau terlalu cepat boleh di pause. Yuk, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Nah, pada bagian ini nanti kalian bisa mengulang-ulangi lagi ya. Kalau ini kan baru sekali, oh saya belum paham atau kita belum paham, nanti bisa diklik aja di bagian kursornya itu kan ada kamu play lagi yang khusus untuk hafalan dari surat At-Tin ini. Jadi mulai dari basmalah tadi ya. Kalau sudah selesai, kalau merasa belum hafal bisa diklik lagi, begitu seterusnya sampai kalian lumayan menghafal ya. Paling tidak ya 75% kalian hafal. Nanti diulang-ulang begitu, nanti lama-lama akan hafal. Dan saya yakin kalau surat At-Tin ini kalian dari sejak kelas 4 juga sudah hafal. Bener kan? Ya, bagus. Terus nanti kalau misalnya kalian sudah merasa, oh aku udah lumayan hafal, nanti kalian bisa menguji hafalan kalian itu dengan minta tolong kepada kakak, kepada ayah, atau kepada ibu kalian. Caranya, kalian menghafalkannya di depan bapak, ibu, atau kakak kalian dan nanti kakak kalian menyimak. Bisa menggunakan juz amma, Al-Quran, atau Al-Quran digital yang ada di HP.
Terus nanti kalau hasilnya udah bagus, itu berarti kalian sudah hafal. Nanti bisa kalau misalnya kalian mau ini menunjukkan hafalannya kepada Bapak Ibu guru, kalian bisa merekam video kalian sedang menghafalkan surat Atin itu, terus nanti videonya dikirim ke grup WA sekolah kalian masing-masing. Nah, mudah kan? Oke, semangat ya. Nah, selanjutnya habis ini kita akan lanjutkan dengan menerjemahkan atau mencari tahu arti dari surat Atin itu apa sih. Nah, nanti akan kita berikan terjemahannya dari ayat per ayat biar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Oke? Simak terus, jangan di-skip. Pokoknya belajar terus ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang terjemahan surat Atin. Kita akan mulai ya, satu ayat demi ayat. Mulai dari kita mulai dengan bacaan basmalah dulu, dilanjutkan ayat 1, 2, dan seterusnya sampai nanti ayat yang ke-8. Yuk, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Faman yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Oke, kali ini sama dengan yang pada waktu tadi menghafal surat Atin ya. Jadi apabila kalian merasa belum jelas, kalian bisa memutar lagi video ini dari mulai terjemahan surat Atin tadi ya, dengan memutar ulang. Diulang-ulang nggak apa-apa, sampai beberapa kali juga nggak apa-apa, supaya kalian lebih memahami. Begitu ya. Dan setelah ini akan kita lanjutkan dengan materi berikut, masih tentang surat Atin ya. Berikutnya adalah tentang kandungan surat Atin. Jadi di dalam surat Atin ini Allah itu bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dipilih oleh Allah. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah buah tin, terus buah zaitun. Yang ketiga adalah gunung Tursina atau bukit Tursina. Dan yang keempat adalah kota Mekah. Nah, sumpahnya bagaimana? Bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah mengingatkan bahwa keadaan demikian itu dapat berubah, yaitu manusia dapat menjadi makhluk yang paling terhina jika ia tidak beriman dan beramal saleh. Karena itu manusia hendaknya tidak mendustakan Allah, karena Allah akan menghakimi mereka dengan seadil-adilnya di hari kiamat kelak. Nah, jadi setelah kita memahami surat Atin ini ya,
kita harus tahu bahwa Allah itu menciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, paling baik. Namun jika kita lena, jika kita lengah dan kita berbuat dosa dan tidak berbuat kebaikan, maka besok di hari akhirat atau di hari pengadilan Allah di yaumul akhir besok, kita akan menjadi makhluk yang paling hina karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat kebaikan. Oke? Kali ini ada tambahan informasi ya tentang pengenalan kata atau istilah. Jadi kata tin atau buah tin yang di dalam surat At-Tin tadi disebutkan ya, itu adalah sejenis tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang buahnya dapat dimakan. Nah, tanaman ini berasal dari Asia Barat. Buahnya bernama sama, namanya tin, diambil dari bahasa Arab. Tin juga dikenal dengan nama ara atau buah ara atau pohon ara. Nah, untuk yang buah zaitun itu pohon kecil tahunan, warnanya hijau abadi, yang buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diambil menjadi minyak zaitun yang dapat digunakan untuk banyak kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah Bukit Sinai. Dikenal juga dengan nama Bukit Musa. Adalah sebuah gunung yang terletak di negara Mesir ya. Tingginya 2285 meter dan berada di barisan pegunungan di sebelah selatan semenanjung Mesir. Nah, untuk yang kota Mekah kalian sudah paham. Kota Mekah ada di negara Arab Saudi ya, di mana di sana ada Masjidil Haram dan Ka'bah yang menjadi kiblat kita kalau kita beribadah sholat. Nah, itu tambahan informasi ya. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita. Sekarang pelajarannya akan kita lanjutkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum bacaan yang ada di dalam surat At-Tin ya. Tapi yang kita bahas di sini hanya beberapa. Nanti yang akan kita bahas adalah hukum alif lam samsiyah, alif lam komariah, qalqalah sugro, dan mad arid lisukun. Nah, apa saja itu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama ya, kita akan membahas mengenai alif lam samsiyah dulu. Alif lam samsiyah itu artinya menyembunyikan atau tidak membaca huruf alif dan lam yang menunjukkan kata benda. Itu terjadi apabila ada huruf alif lam diikuti oleh huruf-huruf berikut. Nah, kalian bisa menyimak ya. Ini di sini nanti akan saya berikan tanda panah. Itu hurufnya apa aja? Ada ta, sa, da, za, ro, yain, sin, shin, shot, dot, to, do, lam, dan huruf nun. Nah, itu adalah huruf alif lam samsiyah. Dibacanya nanti tidak alif lamnya tidak dibaca. Jadi contohnya ini yang pertama. Ya, disimak ya, ini ada tanda panahnya. Di situ kan ada huruf alif lam, tapi tidak dibaca, tapi dibacanya bid-din, bukan bil-din ya, tapi bid-din. Kenapa? Karena alif lamnya tidak dibaca, disembunyikan. Sampai di sini paham ya? Oke, sip. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, perhatikan tanda panahnya ya. Nah, itu ada huruf alif lam diikuti huruf shad. Nah, bacanya langsung solihati, tidak al solihati, tapi langsung solihati. Paham ya? Oke, contoh yang ketiga, perhatikan. Ada tanda panahnya itu, Pak Guru beri tanda panah. Perhatikan ya. Nah, itu kan ada
huruf alif lamnya, tapi itu juga tidak dibaca, jadi bacanya langsung ya, wattini, wattini, tidak waltini, tapi langsung wattini. Oke, paham ya untuk alif lam samsiah seperti itu. Nanti kalau belum paham bisa diputar lagi video ini, atau nanti tanya ke saya langsung juga bisa lewat WA. Nah, selanjutnya adalah alif lam komariah. Nah, yang komariah ini kebalikannya dari samsiah. Kalau yang samsiah itu tidak dibaca atau disembunyikan, kalau yang komariah dibaca jelas. Ini terjadi jika ada huruf alif lam diikuti oleh huruf-huruf berikut ini. Hurufnya apa aja? Silahkan disimak. Ada tanda panahnya. Huruf yang pertama adalah alif, terus ba, jim, ha, kho, ngain, ghoin, fa, qaf, kaf, mim, ha, waw, ya. Nah, jadi itu adalah huruf-huruf komariah ya. Contohnya ini. Nah, yang pertama, lihat tanda panah. Itu dibaca al-hakimin ya. Jadi tidak boleh dibaca langsung hakimin, tapi dibaca juga yang depannya yaitu al-hakimin. Terus yang berikutnya, lihat tanda panahnya. Itu dibaca al-insana. Jelas ya? Dimana bacaan alif lam komariahnya itu tulisannya kan lengkap al-insana. Jadi dibaca semuanya. Contoh yang berikutnya. Perhatikan tanda panahnya. Itu dibaca al-amin. Jelas ya? Yang terakhir, perhatikan al-balad. Dan yang berikutnya adalah bacaan qalqalah sugro, yaitu membaca huruf-huruf ba, jim, da, to, ko yang berharokat sukun di tengah dengan cara dipantulkan secara ringan. Contohnya, lihat Pak Guru berikan itu. Ajrun. Nah. Rodat nahu. Takwimin. Kholakna. Lakot. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk qalqalah sugro itu huruf-hurufnya apa saja bisa dibuat jembatan keledainya. Jadi hurufnya kan ba, jim, da, to, ko. Jembatan keledainya baju di toko. Itu kalau dulu waktu Pak Guru masih sekolah seperti itu. Jadi Pak Guru saya dulu memberikan cara mudah untuk menghafal huruf qalqalah sugro dengan membuat itu singkatan baju di toko. Oke, selanjutnya adalah hukum bacaan mad arid lis sukun, yaitu dibaca 2-5 harokat pada huruf berharokat fathah yang diikuti oleh alif dan huruf kasroh diikuti ya sukun dan domah diikuti waw sukun yang kemudian bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Contohnya, nih perhatikan huruf-huruf yang terakhirnya ya. Yang pertama ada tanda panahnya, perhatikan itu bacanya begini. Al-hakimin. Jadi ada panjang kata min ya, bukan al-hakimin. Kurang panjang itu. Jadi al-hakimin. Terus yang kedua, lihat tanda panahnya. Bitin. Seperti itu ya. Oke, yang ketiga mamnun. Ya, jadi nun yang paling belakang itu diwakafkan. Jadi tidak dibaca mamnuni. Bukan seperti itu ya, tapi yang betul dibacanya mamnun. Contoh berikutnya. Tuh lihat ya.
safilin. Terus yang berikutnya takwim. Oke, yang berikutnya 3 itu silahkan kamu baca sendiri pelan-pelan ya. Oke, insya Allah nanti sudah bisa semua. Nah, pelajarannya udah selesai nih. Gimana? Sudah paham belum? Kalau belum, video ini boleh diputar lagi. Jadi kalian nonton boleh. Kan ini 1 minggu saya buatkan 1 video. Jadi nanti kalian boleh menontonnya lebih dari 1 kali. Misalnya Senin ditonton, Rabu ditonton lagi, Jumat ditonton lagi, Sabtu ditonton lagi. Boleh, tapi sekali juga boleh. Yang penting kalian paham. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham, bisa tanya langsung ke Bapak Ibu Guru lewat WA saja ya, lewat grup WA kelas kan ada. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah pelajaran yang kedua ya. Nanti tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Itu insya Allah besok akan saya buatkan videonya juga. Kalian tinggal nonton. Nah, untuk soal-soal yang kalian kerjakan besok akan saya kirimkan berupa print-printan saja. Jadi di video ini kalian hanya nonton saja. Sambil ngemil juga boleh biar asik. Oke? Nah, sebelum video berakhir, jika video ini bermanfaat, silahkan diklik tombol subscribe, like, dan bisa dibagikan kepada teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar dengan media video ini dan bisa menjadi amal kebaikan buat kita semua. Amin. Nah, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video pelajaran yang kedua besok dengan tema mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Oke, saya akhiri. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.